konsepnya itu menyatu banget lah ya sama Mediterranean ini, karena biasanya kalau yang aku lihat hotel-hotel lain itu kayak polosan gitu, lobbynya udah railingnya itu kotak gitu. Dia tuh ngikutin banget sama konsepnya, ada lengkukan begini, warna catnya itu juga putih, terus turunan tangganya ini kita lihat ya, itu ada konsep batu alamnya juga. Jadi emang dibuat sedemikian rupa, cakepnya, instagramable-nya dapet banget. Kalau mau ngecil di daybed bisa, mau di ayunan ini juga bisa. Jadi cakep lah ya ini untuk konsepnya ya. Dindingnya putih, sampai ke rak piringnya ini itu dikonsep seperti ini, di custom seperti ini. Halo, ketemu lagi dengan saya Shirley dari Maranatha Bali. Hari ini Shirley lagi ada di Solasta Villa. Ini project super bagus banget, super strategis. Kenapa aku bilang super bagus, super strategis? Karena lokasinya ini loh Bapak Ibu, pas di belakangnya Hotel Max One Jimbaran. Nah, dari aku berdiri sampai ke depan itu udah ketemu Jalan Raya Uluwatu, itu sekitar 100 meteran. Apalagi ke Garuda Wisnu Kencana ya, masih belok ke kanan lagi sih, tapi deket banget dari project villa ini. Nah, Solasta Villa ini itu luas tanahnya mulai dari 155 meter persegi sampai 245 meter persegi. Untuk luas bangunannya mulai dari 127 sampai 190 meter persegi. Nah, untuk Solasta ini harganya mulai dari 3,3 miliaran aja, sertifikatnya hak milik. Jadi buat Bapak Ibu di rumah, kalau misalnya ini masih cocok buat Bapak Ibu bisa tonton video Shirley sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Tapi kalau sekiranya nggak cocok bisa di skip aja, karena saya nggak mau buang waktu Bapak Ibu di rumah. Oke, sekarang aku bakal bahas tentang Solasta Villa ini, karena kita kalau mau ngomongin properti pasti yang dilihat pertama itu lokasinya. Tadi aku udah sebutin lokasinya ini tuh di Jimbaran, deket banget sama Hotel Max One Jimbaran. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat ya di rumah, ini Shirley lagi ada di projectnya. Kawasannya seperti ini. Nah, untuk lokasi ini itu di bukit. Lokasi ini di bukit, jadi dari Garuda Wisnu Kencana itu masih naik sedikit. Tapi kalau dari project ini, Bapak Ibu tinggal lurus, ngikutin jalan di depan. Ini kan sudah Hotel Max One ya. Udah Hotel Max One, Bapak Ibu belok kiri. Nanti itu udah ketemu sama Jalan Raya Uluwatu. Dari situ kalau ke kiri itu nanti bakal ketemu perempatan Nirmala. Ke kanannya itu ke Balangan, ke kirinya ke Pandawa Melasti, lurus itu ke Padang-Padang. Lurus itu ke Padang-Padang, ke Pura Uluwatu. Nah, kalau ke kanan dari posisi keluar dari Max One ini, itu ke kanannya tuh ke Garuda Wisnu Kencana, terus nanti ketemu Mall Setwalk, terus ketemu Samasta, lurus itu nanti ke bandara. Nah, itu kurang lebih untuk segi lokasinya. Lalu untuk segi kawasannya ya Bapak Ibu ya. Kawasannya seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, ini aku berdiri di jalan ya. Ini di jalan. Ini sebelah kanan Shirley ini udah Hotel Max One Jimbaran. Udah Hotel Max One Jimbaran. Lalu kalau lurus ke sana itu udah kawasan villa. Terus di sebelah kiri ini, tangan Shirley kiri ini, nah itu udah ada villa Bapak Ibu. Terus itu udah dapet Garuda Wisnu Kencananya. Nah, itu tanah orang ya Bapak Ibu, nggak tahu nanti ke depannya bakal dibangun apa enggak. Pasti ketutupan ya, aku nggak bisa menjanjikan bisa dapat view-nya, tapi untuk sementara ini masih bisa lah ya. Terus di situ juga dibangun villa, sebelah sana juga villa, ngikutin jalan ini lurus aja udah villa. Itu untuk kawasannya. Untuk jalan yang ada di sini itu sekitar 5 meter ya Bapak Ibu. Jalanannya ini 5 meter dan ini aspal. Ini aspal. Kalau mau keluar bisa lewat sana. Kalau ke sana itu nggak tembus, jadi kata-kata lewatnya lewat ke sini. Oke, sekarang kita ke projectnya ya. Nah, projectnya tuh pas di kiriku ini, namanya Solasta Villa Uluwatu. Solasta Villa Uluwatu. Mereka lagi ada pengerjaan. Oh ya, di sebelah kiri ini, tadi kan aku udah bilang ya kawasannya villa. Di sini masuk itu udah ada Arcaya Luxury Villa. Nah, ini komplek villa Bapak Ibu. Masuk sini satu akses, keluarnya juga tetap lewat sini. Jadi kawasannya ini ya kawasan akomodasi pariwisata ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti untuk pintu masuknya ke unit Solasta itu posisinya di sini Bapak Ibu. Nah, ini kan udah ada bannernya ya. Udah ada banner. Terus di project ini tuh nanti itu bakalan dibangun 10 unit villa.
Dan sudah terjual itu 2 unit ya Bapak Ibu ya. Sudah terjual 2 unit. Nah, pintu gerbangnya di sini, jadi sisa 8 unitan lah. Pintu gerbang di sini, nanti masuknya. Nah, di sini tuh nanti ada jalan. Posisi villanya tuh hadap-hadapan. Konsepnya Mediterranean. Sebelah sini itu ada 5 unit. Jadi dari sini sampai ke tembok sana itu 5 unit. Nah, sampai ke tembok yang sebelah sini. Ini masih bedeng ya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah ada pembatas tembok. Itu nanti ada 5 unit, jadi saling berhadap-hadapan. Untuk yang sebelah sini itu menghadapnya ke utara. Ini menghadap ke utara. Lalu untuk yang sebelah sini itu menghadapnya ke selatan. Nah, yang sebelah sini itu menghadap ke selatan ya Bapak Ibu. Tadi 10 unit dari gerbang pintu masuk sampai ke ujung tembok yang tadi Shirley arah ke sana, itu tuh ada 5 unit, nomor 1 sampai nomor 5. Terus yang dari sebelah sini ini nomor 6 sampai nomor 10. Dari sini. Nah, dari sini tuh nomor 6 sampai nomor 10. Nomor 10 yang lagi ada pembangunan pondasi. Yuk kita ke situ ya. Kita lihat progres pembangunan pondasinya. Nah, ini untuk progres pondasi. Jadi di paling ujung itu adalah unit nomor 10. Unit nomor 10 itu yang tadi aku jelasin di awal. Kalau di sini tuh luas tanahnya masing-masing 155 meter persegi sampai 245 meter persegi. Nah, yang nomor 10 itu yang paling ujung yang luas tanahnya lebih luas, 245 meter persegi itu. Oke, ini aku ajak ke depan lagi ya Bapak Ibu, karena di sini lagi ada suara mesin ngaduk semen. Oke, nah kita di depan lagi biar nggak berisik. Yang sini udah 5 unit, dari ujung situ sampai ujung situ 5 unit hadapnya ke utara. Dari unit pertama sampai nomor 5 ini tuh sederet ini tuh 2 bedroom. Sederet ini tuh 2 bedroom. Terus dimensinya berapa? Kata-kata dimensi depannya. Dimensi depannya ini udah ada patok ya. Ini nomor 2. Dimensi depannya tuh 7 meter Bapak Ibu ya. Dari sini sampai ke sini kira-kira itu 7 meter. Terus untuk manjangnya itu 22 meter. 22 meteran, 21 sampai 22 meter sampai ke ujung sini. Itu udah ada batasnya ya, udah dikasih cat merah. Ini. Nah, sampai sini ya. Oke, itu 20, ada yang 21 meter, ada yang 22 meter persegi. 22 meter ya. Itu dimensinya. Hadapnya ke utara. Di situ yang di sebelah sana juga kata-kata itu juga dimensinya 7, panjangnya 22 meter. Terus di sini itu semuanya tuh bedroom. Jadi aku kasih gambaran singkat jelasnya, nanti juga aku akan tampilin layoutnya. Dari depan sini fasadnya, ini fasadnya, jadi kan konsepnya Mediterranean, jadi banyak penggunaan cat warna putih. Nanti untuk desain tampak depannya aku juga akan tampilin. Nah, dari depan itu nanti akan ketemu carport ya Bapak Ibu, carport buat taruh mobil. Habis itu pintu, langsung nanti akan ketemu swimming pool, dining room, kitchen, living room, terus baru ada bedroom. Bedroom 2 itu udah ensuite semua. Udah ensuite semua. Nanti biar lebih jelasnya kita juga ada video show unitnya di project sebelumnya. Tuh, nanti Bapak Ibu bisa lihat tuh gambarannya seperti apa. Oh, seperti ini. Banyak perpaduan warna putih, terus lengkungan-lengkungan biasa kalau Mediterranean seperti itu.
Oke, sekarang saya lagi ada di salah satu contoh unit dari Project Solasta. Tapi ini kalau dibilang project, ini tuh lebih ke hotel ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tuh dari tampilan pintu masuknya. Nah, ini namanya Kayara. Untuk lokasinya ini itu ada di Ungasan, masuknya Toyaning, jalannya Batu Nunggul. Bapak Ibu bisa lihat ya, untuk akses jalannya di sini itu udah paving block, dan ini tuh 2 akses, bisa lewat sana dan juga bisa lewat sana keluar masuknya ya. Oke, sekarang aku ajak masuk ke dalam. Kita lihat ya dari depan sini. Di sini udah ada pos security-nya. Jadi ini tuh lebih ke hotel, tapi di dalam hotel ini itu ada villanya Bapak Ibu, ada unit villanya. Nah, unit villa ini yang nanti bakalan saya tunjukin ke Bapak Ibu di rumah sebagai salah satu unit contoh yang seperti Project Solasta. Nah, terus di sini kita lihat ya, di sini itu jalannya tuh lebar. Di sini tuh bisa masuk mobil sama motor. Terus di sini kan ada kayak lengkukan-lengkukan begini, jadi jalannya dibikin aksen seperti ini. Bener-bener diperhatikan sama pengelola hotel. Owner hotel ini, bahkan ownernya yang bikin Project Solasta nanti. Terus ini salah satu unit villanya. Di sini juga udah dikasih pemanis kayak tanaman-tanaman. Ini bunga bunga kertas. Habis itu di sini pohon. Jadi dingin di sini ya, adem lah sore-sore begini, nggak terik. Nah, ini salah satu contoh villanya. Di sini tuh ada carportnya, bisa muat mobil ya, kayak mobil Brio, Agia itu bisa muat. Bahkan kata-kata kan yang sewa di sini itu turis asing ya, mereka nggak pakai mobil, mereka pakai X-Max, N-Max seperti itu, diparkir di sini atau diparkir di depan lobi situ. Di sini kita juga lihat ya, untuk desainnya aja villanya ini tuh pasti, namanya kita tinggal di Bali, pasti di setiap villa itu ada pintu gobyoknya ini yang dari kayu. Di sini ada ukiran-ukiran cakepnya, jadi nuansa Balinisnya itu masih terasa. Sedangkan kalau kita lihat ini konsepnya itu lebih ke Mediterranean sama seperti Project Solasta yang inden yang ada di Jimbaran itu. Nah, dia di sini banyak permainan batu alam sama cat tembok warna putih. Jadi ini cakep, bener-bener estetik, bener-bener diperhatikan sekali ya. Dan nanti aku akan ajakin Bapak Ibu masuk ke unitnya. Jadi ikutin Shirley aja terus. Aku sekarang lagi ada di lobinya, belum masuk ke dalam karena memang lagi dibersihkan villanya Bapak Ibu ya. Jadi aku cuma mau nunjukin Bapak Ibu di rumah nih ya, dalamnya hotel ini tuh seperti apa. Nah, lihat dari sini, kita lihat ya Bapak Ibu, setiap ruangan ini yang hotelnya ya, yang kamar hotelnya itu dia punya konsep railingnya di sini tuh besinya itu di custom jadi ngikutin bentuk. Terus di atasnya itu kanopinya itu pakai anyaman jerami ya, jerami. Terus di atas itu juga ada balkoninya juga di atas. Lalu kita lihat ya di sini itu semua, karena ini juga dekat lobi, dekat fasilitas umum. Nah, ini sampai ke kursinya, ke mejanya itu pakai anyaman rotan. Terus di sini kita lihat untuk kayu galam, ini ada kayu galamnya di sini sampai ke dak-daknya itu semua pakai kayu galam, lampu sorotnya, terus anyaman jeraminya. Terus di sini ada lampu dari rotan juga yang di custom. Jadi ini bener-bener cakep banget sih untuk hotel ini ya, bener-bener berasa kayak di villa juga, sesuai sama konsepnya Mediterranean, berasa banget. Kolamnya posisi di sini, terus ini ada daybednya, terus kursinya itu juga semua pakai anyaman rotan. Terus yang paling enak itu, nah di sini nih, di situ buat daybed, buat kalau duduk-duduk di kafenya, itu ada kafenya juga sama lobby. Di sini buat kalau lagi nyantai. Nah, ini juga ada kayu galam, terus atasnya tuh dikasih kayak kaca, bukan kaca ya, ini mika ya, mika kanopian gitu. Jadi nggak kena waktu hujan itu, nggak ada air masuk. Terus lampu ini, jadi estetikanya tuh berasa banget. Karena sekarang itu kalau kita dari depan aja ngeliat nggak estetik, nggak cakep, apalagi di kamera bakalan kalah saing sama villa lain atau hotel lain. Jadi memang dibuat sedemikian rupa, cakep banget lah intinya. Sampai ke ini kacanya ini juga di custom. Kaca ini di custom. Lalu tempat duduknya Bapak Ibu, tempat duduknya ini awet banget. Kenapa? Karena ini tuh dari beton Bapak Ibu. Ini tuh anti karat, anti rayap. Nah, itu jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, sampai ke tangganya Bapak Ibu ini juga dipikirkan. Tangganya ini dia pakai batu alam, terlihat banget sih untuk tangga ini ya. Jadi sambil Shirley nungguin untuk dibersihkan villanya ini,
Nah, ini Bapak Ibu kan udah aku tunjukin ya untuk area sekitarnya seperti apa. Ini unitnya tuh udah selesai dibersihin. Nah, ini mau masuk ke dalam villanya, tapi aku jelasin sedikit tentang ini posisi tangga menuju masuk. Nah, ini kita lihat ya, dia tuh ngikutin banget sama konsepnya. Ada lengkukan begini, warna catnya itu juga putih. Terus turunan tangganya ini kita lihat ya, itu ada konsep batu alamnya juga. Jadi emang dibuat sedemikian rupa, cakepnya, instagramable-nya dapet banget, kayak daun-daunan, terus bunga kipas ya, ini namanya warna merah. Jadi cakep banget ini kalau buat foto-foto. Sekarang masuk ke dalam ya. Jadi ini udah masuk ke unit villanya. Unit villanya tuh jadi ada dua, yang sebelah sini sendiri, yang ini yang mau aku videoin. Nah, ini ada pintu gobyok sama seperti yang di depan tadi. Terus di sini ada listrik tokennya juga. Terus kita masuk ke dalam ya, kita masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam itu juga tetap ada tanaman-tanaman karena sesuai konsepnya ya. Konsepnya itu Mediterranean. Atas atapnya ini ada lampu sorot ke bawah sama jerami-jeramian. Terus konsep tanaman kaktusnya ini nambah estetika, menyatu sama konsepnya. Sekarang kita masuk dari pintu itu, kita ketemu taman ini, terus batu pijakan ini, terus di sini ada daybednya. Karena ini udah dibersihin, jadi aku harus copot sepatu. Nah, di sini ada daybed, sama seperti yang tadi di depan yang aku jelasin. Ini tuh dia awet, nggak bakalan ada rayap, nggak akan kakatan. Karena ini dari beton ya Bapak Ibu ya, ini dari beton. Ini daybednya warnanya tuh warna pastel, biar menyatu sama konsep Mediterranean. Jadi di sini kita lihat ya, itu tuh jeraminya warnanya coklat, pintunya coklat, terus daybednya warnanya pastel, terus banyak kayu-kayuan. Jadi menyatu banget lah ya, putih sama coklat lah kebanyakan, kecuali daun-daunannya pasti warna hijau ya. Nah, dari sini itu tuh kita langsung ke living room, dining room. Habis itu ada swimming pool. Nah, ini swimming poolnya pun di sini tuh nggak kayak villa-villa yang pada umumnya ya. Dia itu juga ada lengkungan-lengkungan seperti ini. Lengkungan-lengkungan seperti ini, konsepnya itu bener-bener dibikin sesuai konsep Mediterranean. Eksekusinya tuh cakep banget lah Bapak Ibu ya. Jadi kalau dipakai foto, apalagi sekarang instagramable, ditaruh di Instagram, itu cuak minta ampun ya. Oke, dari sini itu kita lihat ya, kita tambahin ayunan sama developer. Di sini kita tuh juga bisa ayunan ke kolam renangnya juga, jadi bisa ngecil. Kalau mau ngecil di daybed bisa, mau di ayunan ini juga bisa. Jadi cakep lah ya ini untuk konsepnya ya. Nah, untuk living areanya pun juga termasuk luas ya. Ini plong banget. Di sini itu 3 bedroom yang aku ambil video di sini itu ya. Nah, ini untuk tempat ngecilnya, nyantai. Dia view-nya menghadap ke kolam. Terus ini mejanya cakep. Ini di custom dia pakai kayu. Ininya sama kayak yang daybed tadi, dia pakai beton biar awet. Karena ini kan tujuannya buat akomodasi pariwisata ya. Sofanya kan sama seperti yang aku tadi bilang, banyak-banyak pakai warna coklat atau pastel, hijau. Terus di sini lampunya ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Lampunya ini juga anyaman rotan. Jadi estetikanya dapet. Atapnya itu ceilingnya itu dia pakai rotan, anyaman rotan juga. Terus di sini ada kipas. Di sini ada televisi. Televisinya itu langsung menghadap ke tempat kita ngecil tadi, sofa ini. Terus di sini diningnya pakai kayu, simple ya, nggak yang terlalu modern. Jadi dia di sini banyak gunain kayu. Terus yang kursi di sebelah sini juga pakai anyaman rotan juga ya. Ini sampai ke kitchen setnya, ini juga di konsep itu kayu-kayuan. Bahkan untuk ini granitnya itu juga granit ya, ini granit apa marmer lah ya. Ini juga konsepnya itu juga menyesuaikan warnanya, coklat pastel lah ya, coklat pastel. Dindingnya putih, sampai ke rak piringnya ini itu dikonsep seperti ini, di custom seperti ini. Nah, cakep kan untuk rak piringnya, pokoknya semua sesuai konsep. Nah, untuk bedroomnya kebetulan ini tuh 3 bedroom ya, jadi yang 3 bedroom. Nah, dari sini kita lihat ya, ini mau masuk ke bedroomnya, itu ada lekukan begini, sesuai sama konsep Mediterraneannya. Lekukan, dan ini pintunya itu kaca sliding.
Dari sini itu udah ada AC. Nah, nanti kurang lebih untuk unit Solasta itu sama seperti ini, tapi yang saya pastikan itu unit di sana pasti lebih bagus karena ini kan project sebelumnya ya. Project sebelumnya. Nah, ini udah dinyalain lampunya jadi cakep banget. Lampunya downlight ya. Terus di sini udah dikasih gantungan. Jadi di sini tuh gak pakai, oh ya ada lemari tetap, tapi di sini dikasih gantungan. Barangkali Bapak Ibu atau tamunya yang mau nginep di sini tuh mau gantungin apa bisa di sini. Terus di sini ada meja. Nah, ini untuk kasurnya ditambah pernik-pernik seperti ini biar tambah estetika cakep, karena ya kita kalau liburan kan juga pengen foto-foto ya. Ini lampunya, lampu tidurnya, terus kacanya. Ini aku pasti ini kacanya pasti custom. Bentuknya cakep banget, estetik banget, digantung, dan ini gantungannya kuat ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai ke enggak, ini TV-nya bracket, tapi ini untuk mejanya, ini juga kayu, terus di sininya tuh pakai anyaman rotan. Nah, ininya pakai anyaman rotan ya Bapak Ibu ya. Nah, karena ini udah ensuite, langsung ke kamar mandi. Nah, dari sini kamar mandinya tuh nggak pakai pintu, kamar mandinya tuh cuma ditutupin pakai tirai ini aja. Tirainya pun juga disesuaikan, dia pakai linen, warnanya juga pastel juga. Nah, ini untuk kamar mandinya di sini udah ada lemarinya. Lemarinya juga di sini pakai anyaman rotan. Terus ininya di custom. Nah, ininya dari beton. Lalu untuk kacanya di sini juga custom juga sampai ke deket wastafel, meja wastafelnya ini custom sih. Ini beton sih, tapi di konsep sama seperti Mediterranean, dia kayak pakai batu alam gitu loh. Nah, sampai ke tempat tisunya Bapak Ibu itu sampai sedetail ini, tempat tisu sampai sampahnya itu semua itu sesuai sama konsepnya. Terus di sini ditambah lekuk-lekukan, exhaustnya udah ada. Di sini WC duduknya dikasih pembatas kaca, ini untuk showernya. Terus ada apa ini namanya ya? Buletan buat ke atas itu. Nah, terus ini apa namanya untuk dindingnya ini, yang ini tuh catnya putih, yang ini tuh kayak semen kasar, tapi ada batu-batu alamnya yang kecil-kecil. Nah, cakep kan untuk sekelas unit Solasta kalau nanti udah jadi seperti ini, dan pastinya lebih bagus lah ya. Ini untuk bedroomnya yang, bedroom yang pertama, di situ ada 2 bedroom juga. Jadi ini yang 3 bedroom ya. Dan bentuknya sih sama semua, cuman yang bedanya yang itu tadi kan kacanya sliding, yang ini tuh pintunya sama pakai kaca, cuman ini dibuka, bukan sliding. Nah, dalamnya juga sama seperti yang tadi, nggak jauh beda, tapi lebih luas yang sebelah tadi. Yang pertama aku masuk itu, di sini ada TV, kacanya custom. Untuk lemarinya beda ya, lemarinya dia di atas, aku nggak nyampe, tapi ini pakai anyaman rotan. Lalu di sini ada gantungan, udah disediain untuk gantung pakaian. Nah, sampai ke hangernya aja dibikin kayu kayak gini Bapak Ibu ya. Nah, ini udah ensuite. Nah, lalu untuk kamar mandinya, ini untuk WC-nya. Kalau tadi kan WC duduknya tuh langsung dibatasin pakai kaca ya, Kalau di sini enggak, jadi ini dibatasin pakai beton. Terus ini wastafel. Ini WC duduk, ini beton, lalu ini wastafel, baru ada pembatas kaca ke showernya. Untuk konsep kamar mandinya hampir sama seperti yang di sebelah. Dia di sini untuk temboknya itu dia pakai teraso. Terus ya ini disediain kayak gini konsepnya, sama buat taruh barang atau HP di sini, atau taruh gantungan pakaian bisa. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih seperti inilah ya rumah contohnya. Tapi yang mau Shirley pasarin itu bukan yang unit ini, karena ini unit udah beroperasi. Yang mau Shirley pasarin itu unit Solasta yang ada di GWK deket Max One. Ikutin Shirley ya. Makasih. Nah, gimana Bapak Ibu? Rumah contohnya bagus banget kan? Nah, itu project sebelumnya nih Bapak Ibu ya. Ini kan sekarang yang Shirley jual itu project terbaru. Tentunya di project terbaru ini bakalan banyak improvisasi. Ya namanya orang ya punya usaha developer, project sebelumnya aja udah cakep. Apalagi project yang ini pasti bakal dipercakep lagi dari desain, kualitas,
sampai lokasinya. Nah, lokasi ini tuh yang nggak bisa dibeli Bapak Ibu. Bahkan lokasi ini tuh jauh lebih bagus daripada proyek sebelumnya ya, karena ya kebetulan aku tinggalnya tuh di dekat sini. Terus di sekeliling sini ya tadi seperti yang Shirley jelasin di awal, kawasannya di sini udah ada Hotel Max One. Terus di sebelah situ ada kos-kosan. Sebelah situ rumah, tapi dijadiin akomodasi pariwisata. Bahkan di sebelah sini kita keluar aja dari komplek villa ini, itu udah banyak komplek-komplek villa yang juga running disewakan. Artinya ya Bapak Ibu itu kalau beli villa ini udah nggak perlu cari pasarnya lagi, karena di sini itu udah pasti ada peminatnya. Bahkan karena ini dekat sama Garuda Wisnu Kencana dan dekat sama pantai-pantai yang cakep di Kuta Selatan, otomatis turisnya juga banyak kan di sini Bapak Ibu ya. Terus ini kan jalan udah aspal. Habis gitu di sini tuh udah ada PDAM masuk ya, airnya tadi kan udah dilihat ya. Aku tunjukin lagi ya sekali lagi, PDAM-nya tuh udah ada. Air di sini lancar. Untuk bapak-bapak lagi ngaduk semen juga pakai air PDAM. Nah, udah dipasang nih meteran PDAM-nya di sini. Nah, terus di sini aku mau jelasin untuk cara bayarnya. Tadi kan aku udah jelasin ini bagus nggak buat invest, buat uni, udah bilang bagus. Untuk cara bayarnya nih sekarang. Cara bayarnya di sini tuh Bapak Ibu, karena ini indahnya 12 bulan, jadi cara bayarnya itu pasti udah ada cash keras. Cash keras, cash bertahap. Cash bertahap di sini itu maksimal 12 bulan dengan DP 30%, sisanya dibagi 11 bulan. Lalu ada KPR. KPR itu minimal DP-nya juga 30%. Kerjasama dengan Bank Mandiri. Nah, terus untuk tanda jadinya itu 30 juta aja Bapak Ibu. Bapak Ibu tanda jadi 30 juta itu udah langsung bisa pilih unit. Nah, 14 hari setelah itu baru masuk cicilan pertama. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau kehilangan kesempatan buat dapet villa secakep ini dan lokasi sestrategis ini, cepet-cepet kontak Maranatha Property Bali ya. Makasih.